Tes. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Saya juga mau mengucapkan salam kepada rekan-rekan yang mengikuti secara online untuk rekan-rekan di Dompol, Petirsari dan Pulang Pisau. Mari Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan memberi salam kepada satu dengan lainnya. Marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian dan menghormati Allah. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan sekali lagi untuk kita hadir di dalam bait Allah. Kita mau bersama-sama beribadah, kita mau naikkan pujian, kita mau sembah Dia. Allah kita adalah Allah yang tak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di dalam segala titik waktu kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, suka maupun duka, mari kita terus meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian pengagungan kita bagi Tuhan. Ku datang padamu membawa pujian. Menjaga
kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. bagimu pujian, hormat kemuliaan, Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. haleluya. Yang memisahkan Allah dengan manusia adalah dosa kita. Tetapi kita bersyukur di dalam 1 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saya beri kesempatan untuk saudara-saudara sekalian, untuk kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sambil singer akan memujikan pujian kasih-Mu tiada duanya. Mari kita akui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun padanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Mari kita sama-sama pujikan bait yang kedua, sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
ya Tuhan. Kami mau mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Selidikilah hati kami, Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah berita anugerah. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memaukannya pada kayu salib. Amin. Puji syukur untuk berita anugerah yang kita dengar. Mari naikkan syukur kita, pujikan sekali lagi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Puji Tuhan. Mari kita sekali lagi naikkan pujian kita. Bawa pujian kita ke dalam bait Tuhan dengan hati bersyukur. Pujikan, datanglah ke bait-Nya. Mari sambil bertepuk tangan kita pujikan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Amin. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah
bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipilihnya, percaya bahwa hanya melalui kasih Allah, melalui Tuhan Yesus yang turun ke dunia, Ia mengubahkan hidup kita. Ia memilih kita, menyelamatkan hidup kita, mengambil kita dari jurang maut, menebus kita menjadi kepunyaan-Nya. Mari kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar taburan firman Tuhan. Kita pujikan Engkau alasanku hidup. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu.
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Biarlah sungguh Tuhan, lirik yang kami nyanyikan ini bukanlah sekedar omong kosong, tapi kiranya Engkau mendapati kami sungguh memaknai apa yang kami katakan Tuhan. Bahwa hidup kami hanya karena Engkau. Engkau saja yang menjadi alasan kami hidup. Maka jika demikian Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh mau hidup dibimbing Engkau. Karena Engkau adalah alasan kami hidup Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Secara khusus kami ingin bergumul tentang bimbinglah kami ya Tuhan. Maka biarlah lewat perenungan firman ini Tuhan, kami boleh belajar sungguh-sungguh punya hidup yang mau dibimbing oleh Engkau Tuhan. Berkati hamba yang akan memberitakan firman, biar Roh Kudus pakai setiap kami untuk kami boleh mengenal Engkau. Sehingga akhir dari ibadah ini Engkau boleh menemukan kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang taat setia yang mau hidup dibimbing oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan tema bimbinglah kami ya Tuhan. Sebelum kita memulai perjalanan perenungan pergumulan kita, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Kalau setiap minggu kita beribadah ke GKIM Anugerah itu sebenarnya buat apa ya Bapak Ibu? Kita datang tiap minggu dan selama 2023 kemarin 1 tahun penuh kita datang beribadah. Dalam konteks kita ke GKIM Anugerah ini. Kira-kira untuk apa ya Bapak Ibu? Sewaktu saya di Jakarta, saya menemukan teman-teman yang setiap minggunya sih beribadah ke gereja. Tetapi kalau ngelihat kehidupannya setiap hari itu sebetulnya mungkin orang nggak percaya, oh ini orang Kristen ya ternyata. Karena apa? Karena setiap minggu beribadah hanya menjadi sebuah absensi. Karena apa? Karena ya namanya orang Kristen masa nggak datang ibadah ya. Dan lagi pula hati nurani itu terganggu kalau misalkan nggak datang beribadah. Jadi kalau minggu belum datang beribadah itu nggak enak gitu. Nah saya harap di setiap jemaat GKIM nggak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi saya ingin mengajak kita mencoba merenungkan lebih dalam. Bergumul di hadapan Tuhan mempertanyakan pertanyaan ini. Ketika kita datang setiap minggu beribadah dalam konteks ke GKIM Anugerah ini. Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Kita akan merenungkan tema kita ini lewat pembacaan Keluaran 33 ayat 1 hingga 17. Saya akan membacakan bagi setiap kita. LAI memberi judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan.
dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka sama seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15 berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan saya ingin mengajak kita melihat relevansi. Kenapa sih hari ini kita bergumul tentang bangsa Israel? Ini kan udah bertahun-tahun lalu ya. Apa hubungannya sih sama kita dalam konteks jemaat GKM Anugerah? Nah saya ingin mengajak kita melihat sebenarnya kemiripan Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel sedang ada dalam sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian, dan selama perjalanan itu mereka dipimpin rekan tim hamba Tuhan yaitu Musa, Harun, dan Miriam. Nah bukankah kita juga berada dalam sebuah perjalanan kehidupan menanti tanah perjanjian yang secara eskatologis kita merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Tuhan datang, kita diundang masuk ke rumah Bapa. Yang firman Tuhan katakan sebagai langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Dan di dalam perjalanan itu, dalam konteks kita, saudara dan saya sebagai jemaat GKIM, dipimpin oleh rekan hamba Tuhan, Pak Prapto, saya dan Bu Ana. Dan ketika hari ini kita merenungkan tema bimbinglah kami ya Tuhan, saya ingin mengajak kita berkaca dari perjalanan pergumulan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dibimbing oleh Tuhan. Nah tema kita hari ini berasal dari perkataan Musa di ayat 15 Bapak Ibu. Di mana Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat ini yang kemudian diadaptasi, bimbinglah kami ya Tuhan. Nah Bapak Ibu, perkataan Musa ini sebetulnya luar biasa ya. Karena apa? Karena ketika Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dapat dimengerti bahwa Musa itu sedang meminta Tuhan, biarlah engkau sendiri Tuhan yang membimbing kami. Dalam konteks ini pergi kemana kita tahu mereka sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Sehingga ketika Musa mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah kami berangkat dari sini. Yang mana Musa itu sebetulnya menginginkan bahwa Tuhan sendiri yang membimbing umat Israel ini untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Yang mana kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami berangkat dari sini ke tanah perjanjian. Jangan suruh kami ke tanah perjanjian kalau bukan Tuhan sendiri. Sehingga ketika Musa mengatakan kata-kata ini, seolah-olah Musa ingin mengatakan, Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang membimbing, kami gak mau ke tanah perjanjian Tuhan. Jangan suruh kami pergi dari sini, kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami. Perkataan ini luar biasa banget Bapak Ibu.
Tetapi seperti biasa saya ingin mengajak kita merenungkan konsekuensi. Mungkin terdengar baik ketika Musa mengatakan ini, tetapi sebetulnya ada konsekuensi yang gak semudah itu loh. Mungkin berbicara tuh mudah, selalu mudah. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tapi sebetulnya muatan beban dari ucapan Musa ini tuh berat sekali. Kenapa? Karena kalau kita tahu, kita tanya kan gini, yang dibimbing siapa? Yang membimbing siapa? Kalau Musa minta Tuhan sendiri yang membimbing kami, sudahkah kita kenal siapa yang dibimbing? Kami ini siapa? Dan ketika Musa meminta Tuhan yang membimbing, bagaimana Tuhan membimbing? Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkannya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kami yang dimaksud ini adalah bangsa Israel. Tetapi saya ingin mengajak kita merenungkan, mengenali kelakuan si kami ini Bapak Ibu. Kalau tadi kita membuka pembacaan kita di dalam Keluaran 33, sekarang saya ingin mengajak kita melihat dalam Keluaran 32 untuk melihat sebetulnya siapa sih si kami ini, umat Israel ini tuh seperti apa kelakuannya Bapak Ibu. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya, Keluaran 32. Jadi kalau tadi kisah pasal 33 kita melihat bagaimana Tuhan tidak mau berjalan menyertai bangsa Israel, karena kalau sekali sesaat pun Tuhan jalan bareng sama bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, tuh kemungkinan besar Tuhan akan membinasakan mereka gitu. Nah, alasan latar belakang pasal 33 Tuhan berkata seperti itu, karena di Keluaran 32 ini menceritakan tentang peristiwa anak lembu emas. Dan secara singkat, cerita anak lembu emas itu bermula dari Musa yang sedang naik ke atas gunung untuk berbicara dengan Tuhan. Di mana di saat itu kita tahu bahwa 10 perintah Allah diberikan kepada Musa lewat 2 loh batu. Peristiwa itu terjadi di gunung itu gitu. Nah, tetapi selagi Musa di atas gunung, karena Musa lama banget di atas sana bergumul sama Tuhan, berdialog sama Tuhan, ini jemaat-jemaat bangsa Israel ini yang dibawa ini menanti kebingungan nih. Karena lama banget Musa. Saya akan bacakan pasal 32 ayat 1. Dikatakan bahwa ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun. Nah kalau tadi kita melihat bahwa Harun itu sebetulnya rekan hamba Tuhannya Musa ya. Jadi sesama tim hamba Tuhan, ketika Musanya nggak ada, jemaat Israel ini ngumpul menghadap ke Harun yang adalah rekan hamba Tuhannya, lalu mereka berkata demikian. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia di sana. Kita nggak tahu nih, kita udah nunggu lama, nggak jelas kabarnya gitu. Maka jemaat umat Israel ini datang ke Harun untuk meminta Harun membuatkan kami Allah gitu. Lalu singkat cerita di ayat 2, Harun berkata ke mereka, tanggalkanlah anting-anting emas. Di mana kemudian ternyata perhiasan-perhiasan itu dipakai untuk membuat patung lembu emas. Nah Bapak Ibu ini menarik ya, karena sebetulnya jahat banget kan Harun ini sedang membuat bangsa Israel menyembah berhala gitu. Tapi ternyata di bagian lain di bilangan Tuhan menuliskan dosa Musa dan Harun. Sedangkan di bagian ini seolah-olah Harun bersalah tetapi tidak dianggap sebegitu berdosanya. Tapi ternyata menarik karena sebetulnya yang dilakukan Harun itu bukan membuat bangsa Israel menyembah berhala Bapak Ibu. Tetapi kalau kita baca di ayat 4, ketika patung emas itu sudah jadi, Musa berkata kepada umat Israel, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sebetulnya Harun masih menceritakan tentang Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Harun menceritakan Allah itu dengan konteks yang dimengerti oleh bangsa Israel. Secara khusus bangsa Israel ini kan orang-orang yang sebenarnya nenek moyangnya pagan gitu. Nenek moyang Abraham pun, orang tua Abraham pun penyembah berhala. Dan mereka lama di Mesir yang kalau kita tahu Mesir itu penuh dengan dewa-dewa. Yang bentuknya ada manusia, atasnya kepala binatang. Ataupun badannya binatang, kepala manusia. Dan kehidupan penyembahan orang Mesir itu kebiasaan dengan patung-patung. Yang dewanya tuh kelihatan bentuknya dan jelas gitu. Sehingga ketika bangsa Israel diajak keluar dari Mesir oleh Musa menyembah Allah yang gak ada bentuknya. Dan kalau tadi kita ngelihat bahwa Allah menyatakan diri ketika Allah hadir tuh suasananya mengerikan Bapak Ibu. Suasananya mencekam.
awan-awan gelap semuanya, dan mereka tuh takut gitu. Sehingga ketika Musa kelamaan gak turun-turun, jemaat-jemaat Israel nih yang nunggu gak ada jelasnya, justru malah sebenarnya merindukan Allah, tetapi mencari Allah yang lebih mudah dimengerti gitu. Lebih mudah dipahami. Dan Harun menjawab kebutuhan mereka dengan membuat patung anak lembu emas gitu. Sebenarnya kalau saya melihat konteks dalam anak lembu emas ini dari konteks hari ini, peristiwa itu tuh bagaikan jemaat-jemaat yang meminta hamba Tuhannya khotbahnya tuh khotbah-khotbah yang lebih mudah dimengerti Bapak Ibu. Yang menceritakan Allah-Allah yang lebih mudah dimengerti gitu. Dan kita bisa melihat apa yang Harun lakukan, sebetulnya dia sedang mengkhotbahkan Allah yang lebih mudah dimengerti. Allah yang membebaskan mereka tetapi dalam bentuk lembu emas. Yang mana secara khusus Bapak Ibu kita mau belajar sedikit. Dalam bahasa Ibrani Allah itu berasal dari kata El gitu. Yang mana huruf Ibrani itu merupakan bentuk simbol-simbol. Dan ini bentuk Ibrani kuno yang sekarang juga udah berubah gitu. Tetapi awal mula huruf Ibrani itu dari simbol-simbol, dari benda-benda yang mereka lihat temukan setiap hari. Dan dalam bahasa Ibrani kita membacanya dari sebelah kanan. Jadi yang itu Alef lalu Lamet gitu. Di mana lambang simbol ini sebetulnya mewakili lembu dan tongkat. Nah ini saya berikan gambar yang lebih gambar modern. Setelah disebelahkan lebih kelihatan mirip ya. Bagaimana huruf Ibrani itu Alef Lamet itu bagaikan kepala lembu dan tongkat gembala. Kenapa mereka konsep si huruf mereka itu terdiri dari benda-benda yang mereka temukan sehari-hari. Dan ketika mereka membuat sebuah kata Allah, huruf yang digunakan adalah Alef dan Lamet. Di mana Alef gambar lembu itu sebagai simbol kekuatan. Dan Lamet itu sebagai simbol otoritas. Karena pada zaman itu mereka menggunakan lembu sebagai penarik kereta untuk membajak sawah. Semua yang perlu kekuatan itu digunakan kekuatan lembu gitu. Sehingga gambar lembu menjadi simbol kekuatan. Dan tongkat gembala pada zaman itu mereka mayoritas gembala. Tongkat gembala itu berbentuk setengah melingkar seperti itu, seperti di gambar. Yang digunakan ketika domba-domba domba-domba lari pergi menjauh dari gembala. Tongkat itu digunakan untuk menarik leher leher domba itu gitu. Sehingga tongkat gembala punya simbolisasi dari otoritas. Dan ketika mereka membentuk sebuah kata huruf untuk menggambarkan tentang Allah, yang digunakan adalah Alef Lamet ini. Yang punya makna bahwa pandangan mereka, konsep mereka tentang Allah adalah pribadi yang berkuasa, punya kekuatan dan otoritas. Yang mana mereka telah merasakan secara langsung Allah yang begitu kuat membebaskan mereka dari Mesir dan mengalahkan pasukan Mesir yang begitu terkenal hebat pada zaman itu. Nah sebetulnya ketika Harun diminta oleh bangsa Israel membuat Allah, Harun menceritakan Allah yang mereka mengerti. Tetapi karena jemaatnya cenderung terbiasa dengan pemberhalaan, Allah yang punya bentuk, Harun pun mengambil konsep Allah ini lalu membentuknya sebagai Allah yang punya kuasa, punya kekuatan membebaskan mereka dari Mesir dengan bentuk lembu emas. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, bangsa Israel ini sebetulnya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip cinta Tuhan. Sekalipun Tuhan yang dia inginkan sendiri ya. Karena kalau kita bisa melihat bagaimana mereka setelah Harun membuatkan Allah bentuk lembu emas itu, mereka beribadah loh. Dikatakan besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan yang singkat cerita sebetulnya mereka beribadah Bapak Ibu. Mereka beribadah, mereka memberikan persembahan, mereka bersekutu dan bahkan dikatakan kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka beribadah dengan antusias, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka memberikan persembahan. Dan kalau tadi kita melihat bagaimana mereka memberikan perhiasan mereka untuk dijadikan lembu emas, bukankah mereka juga memberikan persembahan dari harta-harta mereka? Sehingga secara fenomena jemaat-jemaat orang-orang Israel ini, si kami-kami ini adalah orang-orang yang sebetulnya mencari Tuhan loh. Mau beribadah loh. Sekalipun Tuhan yang diinginkan tidak seperti Tuhan yang diceritakan Musa. Yang datang dengan kekudusannya yang begitu mencekam, mengerikan. Tetapi kami ini
masih mau beribadah Bapak Ibu. Masih mau menyembah Allah. Sekalipun Allah yang lebih bisa menyenangkan dan dipahami oleh mereka. Sehingga ketika Musa mengatakan, Tuhan jika bukan Engkau yang membimbing kami, sebetulnya Musa sedang menginkludkan dirinya kepada kami-kami yang tadi kelakuannya seperti itu Bapak Ibu. Dan karena mengenali kami-kami yang seperti ini, saya jadi mengerti urgensi Musa gitu. Karena dia mengerti, waduh konteks jemaat ini sulit sekali. Sehingga Tuhan kalau bukan Kau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari sini Tuhan. Karena memang orang-orang yang harus dilayani Musa ini tidak mudah. Dan kita tahu selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, dipenuhi dan diisi oleh sungut-sungut, keluh kesah, pembangkangan. Sehingga Musa mengerti bahwa kalau bukan Tuhan yang membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Sehingga ketika Musa memberi diri untuk dibimbing bersama orang-orang ini, itu udah satu hal yang sulit gitu. Tidak mudah. Tapi ketika Musa mengatakan, Tuhan kalau bukan Engkau sendiri yang membimbing, ini juga mendatangkan perkara juga, perkara tersendiri. Kenapa? Karena apakah kita tahu bagaimana cara Tuhan membimbing? Secara umum kita tahu Tuhan membimbing bangsa Israel lewat tiang awan, tiang api. Sehingga ketika mereka berjalan siang hari mereka tidak kepanasan. Ketika mereka berjalan malam hari di dalam kegelapan mereka tidak kegelapan gitu. Mereka tidak kebingungan karena ada tiang api. Ketika mereka lapar Tuhan memberikan mana. Tetapi hari ini saya ingin mengajak melihat bagaimana Tuhan membimbing dengan cara yang tidak mudah. Mari kita membuka Bilangan 20 ayat 2 hingga 13. Bilangan 20 ayat 2 dan 13 ini menceritakan tentang bangsa Israel yang kala itu bersungut-sungut karena tidak ada air. Diceritakan ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat selaka ini? Yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Nah ini kita bisa melihat si kami ini, jemaat ini lagi-lagi bersungut-sungut Bapak Ibu. Tetapi di ayat 6 diceritakan bahwa pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah jadi sebenarnya kisah ini adalah kisah setelah Musa meminta Tuhan membimbing. Dan kali ini kita melihat bagaimana cara Tuhan membimbing. Kita bersyukur sekali bahwa ketika jemaat Israel itu, umat Israel itu bersungut-sungut. Tapi Tuhan tetap merespon dengan baik. Dan kita bersyukur bahwa Musa pun yang tadinya minta Tuhan membimbing mereka. Kita bisa melihat di ayat 6 Musa dan Harun datang kepada Tuhan untuk minta bimbingan. Dan di ayat 7 kita lanjutkan pembacaan kita. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun. Kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi umat itu serta ternaknya. Lalu ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Jadi ketika Musa dan Harun meminta bimbingan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang membimbing Harun dan Musa untuk mengatakan ambil tongkat, pergi, katakan kepada batu keluar air. Nah Tuhan sendiri yang membimbing Musa. Tetapi sayangnya Bapak Ibu di ayat 9 kita masih melihat Musa mengerjakan taat seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi ketika ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu. Lalu berkatalah Musa kepada mereka. Yang tadinya masih taat, tetapi ketika Musa harus berhadapan sama bangsa Israel yang nganyel kayak itu, yang bersungut-sungut terus. Maka di ayat 10 dikatakan bahwa Musa mengatakan kepada bangsa Israel, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali.
maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah Bapak Ibu, kalau tadi kita baca yang Tuhan udah kasih bimbingan kepada Musa untuk ambil tongkat, temuin bangsa Israel, ngomong kepada batu keluar air. Tetapi yang kita lihat bahwa beda nih sama yang terjadi yang dilakukan sama Musa. Musa benar ambil tongkat, ngumpulin bangsa Israel, tetapi ketika dia ingin mengeluarkan air, seharusnya dia hanya bicara kepada batu, keluarlah air. Tetapi saking marahnya, saking jengkelnya Musa kepada bangsa Israel, dia mengambil tongkat yang udah Tuhan percayakan untuk memukulnya kepada batu, bahkan hingga 2 kali. Maka hal yang dilakukan Musa ini dikatakan di ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sedih banget ya Bapak Ibu. Karena kesalahan Musa ini, karena kelemahan Musa, karena kebawa marah emosinya Musa ini, dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang udah 40 tahun. Dia keliling-keliling padang gurun dan menantikan itu. Dan kalau kita pikir-pikir kayak Tuhan kok jahat banget ya, kayak lebay banget gak sih? Bukankah dia cuma emosi doang loh, emosi sesaat, manusiawi gitu. Siapa sih yang gak emosi kalau terus ditekan seperti itu? Tetapi di hadapan Tuhan, apa yang dilakukan Musa itu melanggar, tidak menghormati kekudusan Allah. Nah ini menarik Bapak Ibu. Kalau tadi kita udah sempat ngebahas tentang konsep Allah di dalam bahasa Ibrani. Kalau tadi di pasal sebelumnya kita ngelihat umat Israel bergumul tentang Allah, Alef Lamet yang mereka bentuk lembu emas. Kalau dalam bagian berikut kita melihat pergumulan Musa dengan konsep Allah mereka yang berhubungan dengan simbol tongkat. Di mana simbol tongkat sekali lagi itu menceritakan tentang otoritas. Sama seperti gembala menggunakan tongkat menarik dombanya. Di mana gembala punya otoritas penuh kepada gembalanya. Dan otoritas itu digambarkan melalui tongkat. Dan Allah telah memberikan otoritasnya kepada Musa dan juga memberikan simbol tongkat kepada Musa untuk berkata kepada batu keluarlah air maka akan keluar. Tetapi kenapa tiba-tiba ngeblank Daud. Tetapi Musa menggunakan otoritas itu, menggunakan tongkat yang udah Tuhan percayakan dan menggunakannya dengan cara yang tidak tepat. Yaitu dia memukul batu itu bahkan hingga 2 kali. Kenapa Allah marah dan mengatakan Musa tidak menghormati kekudusan Allah? Kekudusan Allah berbicara tentang keterpisahan dari umatnya. Keterpisahan dari ciptaannya. Walaupun Allah menyertai tetapi Allah itu beda. Dia punya otoritas yang berbeda. Kalau kita tahu apa yang Allah firmankan jadi, sama seperti dalam Kejadian, apapun yang Allah firmankan jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Allah telah berfirman kepada Musa, Allah telah membimbing Musa, mengatakan ambillah tongkat, berbicara kepada batu, keluarlah air. Tetapi biasanya Allah firmankan jadi, ketika Allah berfirman kepada Musa, tetapi yang kejadiannya malah beda. Sehingga Musa tidak menghormati kekudusan Allah. Padahal Musa sendiri yang meminta Tuhan membimbingnya. Tetapi ketika Tuhan sudah membimbingnya dengan cara mudah, Tuhan udah kasih bimbingan yang dengan jelas. Ambil tongkat, bicara pada batu, keluarlah air. Tetapi Musa tidak mau dibimbing. Musa tidak mendengar bimbingan Tuhan, padahal Tuhan sendiri yang membimbing. Dan oleh karenanya Musa dapat hukuman. Yaitu dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian yang sudah ia nantikan 40 tahun lebih. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana Tuhan membimbing dari hukuman ini Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat penyertaan Tuhan yang baik-baik lainnya ya kita mudah lah. Tetapi hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan membimbing lewat sarana fenomena yang tidak menyenangkan. Dalam kasus ini adalah hukuman. Sekalipun Tuhan memberikan hukuman kepada Musa, tetapi hukuman ini bukan sekedar hukuman, melainkan sarana anugerah. Dan bahkan Tuhan masih membimbing Musa. Dan hari ini kita belajar bagaimana dua cara Tuhan membimbing Musa lewat hukuman ini Bapak Ibu. Yang pertama kita melihat
kita bisa melihat dari hukuman itu bahwa Tuhan membimbing Musa untuk menggenapi perkataannya. Kalau tadi kita udah pernah bahas, Musa dengan gagah berani, di awal kita ngelihat betapa luar biasa sekali ya Musa. Musa bisa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Yang mana kita tahu Musa seolah-olah berkata, Tuhan kalau bukan kau yang membimbing kami, jangan suruh kami pergi ke tanah perjanjian. Bimbinganmu lebih penting daripada tanah perjanjian. Nah pada waktu awal itu, dia ngomong itu sepertinya luar biasa sekali Bapak Ibu. Tetapi nyatanya ketika Tuhan sudah membimbing, dalam konteks tadi, ambil tongkat, bicara pada batu, katakan pada batu keluar air, maka keluar air. Tuhan sudah membimbing, tetapi Musa tidak mendengarkan. Musa tidak mendengarkan bimbingan Tuhan. Dan Musa tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Maka sebetulnya hukuman Tuhan yang tidak membolehkan Musa masuk ke tanah perjanjian adalah cara Tuhan membimbing Musa untuk menggenapi perkataannya. Yang mana seolah-olah Tuhan ingin berkata bahwa kalau kamu bilang bukan aku yang membimbing kamu, kamu gak mau pergi ke Kanaan, ke tanah perjanjian dan jangan suruh kamu pergi. Maka kalau kamu saat ini tidak mau aku bimbing, aku tidak akan menyuruh kamu pergi. Dan hukuman Tuhan kepada Musa yang tidak membiarkan Musa masuk ke tanah perjanjian, sebetulnya adalah cara Tuhan membimbing Musa untuk menggenapi perkataannya. Dan ketika Musa taat untuk tidak masuk karena dia pernah menolak bimbingan Tuhan, maka perkataan ini menjadi digenapi Bapak Ibu. Musa sungguh-sungguh lebih memilih bimbingan Tuhan daripada masuk Kanaan. Sehingga ketika dia gagal menerima bimbingan Tuhan, akhirnya dia pun rela untuk tidak masuk ke tanah Kanaan. Dan itulah poin kita yang kedua juga berhubungan. Di mana lewat hukuman ini Tuhan membimbing Musa untuk belajar dibimbing. Bimbingan pertama mudah Bapak Ibu. Dia disuruh ambil tongkat, bicara pada batu, air keluar. Tetapi dia gagal. Dia gak taat dengan bimbingan yang semudah itu. Tetapi karena ketidaktaatannya Musa harus dalam tanda kutip dihajar Tuhan. Untuk diajar bagaimana caranya punya hati yang mau belajar dibimbing Tuhan. Kalau kita melihat Ulangan 32, diceritakan itu adalah akhir hayatnya Musa gitu. Dikatakan pada Ulangan 32 ayat 48, firman Tuhan berkata kepada Musa untuk naiklah ke atas pegunungan. Ya, di tentangan Yeriko dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu. Supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Pasal 32 ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kades. Di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu. Tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ketika firman Tuhan sekali lagi menegaskan hukumannya kepada Musa di Ulangan 32. Kemudian 2 pasal berikutnya. Diceritakan ayat 1, pasal 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung. Yang singkat cerita itu adalah penggenapan dari ayat 32. Ketika di 32 firman Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung. Di pasal 34 Musa sungguh-sungguh naik ke atas gunung dan mengikuti firman Tuhan. Lalu sekali lagi firman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Dan di momen inilah Tuhan membimbing Musa untuk belajar dibimbing. Di mana pasal 34 ayat 5 dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau tadinya Musa gagal dibimbing oleh Tuhan, kemudian dia dihukum, tetapi lewat hukuman itu sebetulnya Tuhan sedang membimbing Musa untuk punya hati yang mau belajar dibimbing. Sekalipun kali ini dia harus dibimbing dengan cara yang keras dan menyakitkan, karena dia harus menanggalkan bayangan tanah perjanjian yang udah dia nantikan selama 40 tahun. Tetapi akhirnya dia taat sampai mati. Mau dibimbing oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau tadi kita melanjutkan pergumulan kita tentang pertanyaan setiap minggu ibadah ke GKIM anugerah untuk apa Bapak Ibu?
Kalau tadi kita belajar ternyata bangsa Israel juga niat kok beribadah. Punya hati yang rindu menyembah Tuhan juga. Tetapi Tuhan yang seperti apa Bapak Ibu? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang mau beribadah, mau memberikan persembahan yang terbaik. Tetapi untuk Tuhan yang mudah dimengerti. Hanya ingin menyembah Tuhan yang mudah dipahami. Kalau harus menanti-nantikan Tuhan yang mengerikan itu, ataupun Tuhan yang membingungkan itu, jangan deh, mending buat Allah baru yang lebih bisa menemani perjalanan kami. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Apakah kehadiran kita tiap minggu sungguh-sungguh didasari kerendahan hati untuk mencari Allah, menanti firman-Nya dan mengharapkan bimbingannya? Dan secara khusus kalau tadi kita belajar bagaimana Musa mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kami, umat Allah. Apakah kita ketika datang ke GKIM Anugerah, beribadah setiap minggunya, apakah kita juga punya kesadaran sebagai satu komunitas tubuh Kristus, komunitas umat percaya lewat GKIM Anugerah ini. Yang mana kita inilah bagian dari kami yang dibimbing. Apakah kita hanya mau datang setiap minggu beribadah, tetapi kita menjauhkan diri dari persekutuan, dari relasi satu dengan yang lainnya. Padahal kita dikumpulkan Tuhan sebagai satu komunitas ini, dan kitalah yang dibimbing. Memang dari zaman ke zaman kita udah lihat bagaimana umat Allah itu isinya adalah orang-orang yang berdosa. Ya kita pun juga demikian. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang menyebalkan, rese. Tetapi kadang-kadang kita juga yang rese. Tapi inilah bagian dari komunitas Allah yang dibimbingnya. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi tetapi manusia menajamkan sesamanya Bapak Ibu. Ketika kita datang setiap minggu beribadah ke GKIM, apakah kita menyadari bahwa Tuhan sedang membimbing kita? Sebagai satu komunitas kita inilah yang dibimbing oleh Allah. Dan kalau kita mau dibimbing, maka kita harus memberikan diri kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Lewat pelayanan demi pelayanan. Dan lewat pelayanan mungkin kita akan bergesekan satu dengan yang lainnya. Kita akan menemukan orang-orang yang berbeda, cara pandang, cara apanya beda. Dan mungkin kita akan bergesekan. Tetapi disitulah proses Tuhan membimbing kita Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan yang membimbing, maka biarlah kita merespon di dalam ketaatan Bapak Ibu. Memang kadang kita bisa gagal, kita bisa nggak taat. Tetapi sama seperti Tuhan membimbing Musa untuk belajar dibimbing. Maka kita punya satu sukacita, pengharapan bahwa Tuhan sendiri yang akan membimbing saudara dan saya. Untuk bisa belajar dibimbing Allah. Ia sendiri yang akan membimbing kita untuk dapat dibimbingnya sekalipun. Bimbingan itu tidak selalu hadir dengan cara yang menyenangkan. Akhir kata Bapak Ibu, sebagai satu komunitas umat Allah di dalam konteks GKIM Anugerah ini. Kiranya konteks GKIM Anugerah bisa menjadi rekan seperjalanan bagi setiap kita. Untuk bisa belajar dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Dan kiranya Tuhan boleh mendapati setiap kita punya hati yang sama seperti Musa. Yang mengatakan kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami di dalam perjalanan ini, maka lebih baik untuk kami tidak kemana-mana. Tapi kiranya kita juga punya sisi lain, di mana kita punya tekad bahwa kalau Tuhan yang membimbing, maka sesulit apapun jalan ke depan, kiranya Tuhan mendapati kita setia berjalan di dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami hari ini telah merenungkan bagaimana Engkau membimbing umat-Mu bangsa Israel yang secara khusus dipimpin oleh Musa. Kami melihat bahwa kehidupan perjalanan umat-Mu tidak mudah. Di tengah jemaat-Mu yang seringkali bersungut-sungut, seringkali mengecewakan Engkau, tegar tengkuk. Tetapi Engkau tetap setia membimbing umat-Mu dan membimbing Musa. Sekalipun Musa pernah gagal. Tetapi Tuhan membimbing Musa untuk
menggenapi perkataannya, sehingga perkataannya bukan sekedar omongan manis. Dan Engkau juga sendiri membimbing Musa untuk punya hati yang mau dibimbing. Maka biarlah kami juga hari ini mau berkaca Tuhan. Kalau kami telah melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel, kiranya kami boleh belajar untuk tidak seperti mereka. Kami boleh belajar lebih taat, merespon bimbingan-Mu dengan lebih baik. Dan biarlah Engkau mendapati kami mau mengerjakan dan mau mendengar bimbingan-Mu Tuhan. Karena jika bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami tidak mau. Tetapi jika Tuhan sendiri yang membimbing kami, maka sesulit apapun kami mau melangkah di dalam ketaatan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah dinyatakan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami boleh mengenal Engkau. Walaupun Engkau mungkin kadang sulit untuk dimengerti, sulit dipahami. Tetapi biarlah Roh Kudus menolong kami mau punya kerinduan untuk mengenal Allah yang sejati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan yang sudah kita masukkan di kotak di depan. Kita mau naikkan pujian seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut seluas, sedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. damai-Nya tetap besertaku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan
Tuhan Allah Bapa kami bawa persembahan kami saat ini dengan segala kerendahan hati kami, segala kekurangan kami mau serahkan ya Tuhan persembahan kami. Kami sungguh sangat bersyukur kasih-Mu setia ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang menjadi persembahan kami saat ini, Engkau boleh menerimanya ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, pelayanan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Engkau juga memberi hikmat bagi para majelis yang akan mengelolanya, yang akan memikirkan apa yang akan dipakai untuk apa persembahan ini. Kiranya Engkau yang akan membimbing mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami yang kami boleh membawa persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan naikkan satu pokok doa syafaat. Di tengah perubahan cuaca saat ini, marilah mohon kemurahan Tuhan agar seluruh anggota keluarga kita diberi kesehatan yang baik dan kita sendiri dapat mengusahakan diri tetap sehat dan bertanggung jawab atas kesehatan kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami saat ini menyerahkan semua diri kami ya Tuhan di tengah-tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, kondisi cuaca yang ekstrim. Tuhan kiranya memberi kekuatan, kesehatan buat kami. Dan Engkau sendiri yang akan memberi hikmat bagi kami. Untuk kami boleh mengusahakan kesehatan kami, mengusahakan apa yang terbaik bagi tubuh kami. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan melindungi setiap anggota keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa, haleluya, 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 haleluya. Ketiga yang besar, ketiga yang besar. Bapak Ibu rekan-rekan kami sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi setiap kita. Dan kiranya Tuhan terus menjumpai kita sebagai hamba yang taat dan setia, yang mau mendengar bimbingan Allah. Dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, dipersilakan untuk bersaat teduh, ibadah selesai.